Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, dan sejahtera buat saudara. Minggu ini yang menjadi topik renungan kita dan rema dari Tuhan buat minggu ini adalah How you can grow in intimacy with God. Bagaimana saudara bisa bertumbuh dalam keintiman saudara dengan Tuhan. What are the key? Apa kunci atau resep penting dan utama bagaimana saudara bisa bertumbuh dalam hubungan saudara dengan Tuhan, dalam pengenalan saudara dengan Tuhan. Karena hubungan itu tidak pernah sesuatu yang baku, sesuatu yang stuck, ya mencapai satu titik di mana saya sudah cukup dalam hubungan, saya sudah cukup kenal, saya sudah cukup intim, saya sudah cukup akrab. Sama seperti dalam pernikahan. 28 tahun ini, bulan April ini saya menikah. Dan semakin lama saya menikah, maka semakin menemukan hal-hal yang baru tentang pasangan hidup saya, tentang istri saya. Walaupun sudah 28 tahun menikah, selalu masih ada banyak hal yang perlu saya belajar. Belajar untuk kebaikan saya, belajar untuk mengenali pasangan, mengenali istri yang saya sudah nikahi 28 tahun. Sama dengan hubungan dengan Tuhan. Tidak pernah ada satu kata berkata, cukup. Aku cukup mengenal Tuhan. Aku cukup intim dengan Tuhan. Sehingga ketika saudara berkata, saya cukup, maka saudara akan stuck. Maka saudara orang yang paling sombong di dunia ini. Kalau saudara berkata, saya sudah cukup mengenal Tuhan. Oke? Nah, oleh karena itu, kita akan belajar beberapa konsep atau resep yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya bagaimana kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan kita. Nah, ingat, esensi adalah hubungan adalah esensi kehidupan. Tanpa hubungan tidak ada kehidupan. Tanpa hubungan tidak ada kuasa. Tanpa hubungan tidak akan ada produktivitas. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan sesama merupakan kunci untuk saudara bisa hidup bahagia. Nah, dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8, ini kunci penting untuk saudara bertumbuh dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Ini konsep yang paling penting sekali. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, dalam terjemahan di Amplified-nya, saya suka ayat ini, dia berkata begini. Come close to God with a contrite heart. Mendekatlah kepada Allah dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. And He, Tuhan, will come close to you. Wash your hands, you sinners, and purify your unfaithful heart, you double-minded people. Wow. So, kunci yang pertama adalah ini. Untuk kita bertumbuh dalam hubungan kita harus punya inisiatif, kita yang harus mengambil sebuah langkah proaktif di dalam membangun hubungan. Ayat ini berkata, mendekatlah kepada Allah. Come close to God. And He will come close to you. Datang mendekat kepada Allah. Aneh ya? Jadi kunci dalam hubungan dengan Tuhan adalah ini. Kita yang harus proaktif. Kita yang harus mengambil inisiatif untuk mendekat kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena 2000 tahun yang lalu, Tuhan terlebih dahulu yang telah mengambil inisiatif, yang telah sangat proaktif untuk Dia mendatangi kita. Jauh dari surga, Yesus Tuhan firman menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Untuk tujuan ini, membangun hubungan dengan saudara dan saya. Jadi, Dia sudah mendekat pada kita 2000 tahun yang lalu. Dia sangat dekat bahkan hari ini. Roma pasal 8 dikatakan Dia ada di hatimu, Dia ada di mulutmu. Dia tidak bisa lebih dekat lagi.
hari ini dengan kita, dengan saudara dan saya. Tapi kenapa dalam kenyataan hidup kita kadang merasa Tuhan jauh dari kita. Kita berpikir, makanya kita doa teriak-teriak. Ya. Kita berpikir Tuhan jauh, sehingga kalau berdoa harus dengan suara yang keras dan teriak-teriak. Kita pikir Tuhan cukup telinganya agak tuli mungkin, makanya kita harus teriak kalau berdoa. No. Tuhan mengenal bahasa hati, bakal di kesunyian, di hari nyepi, di kesunyian kesepian. Tuhan mengenal bahkan ketika kita whisper, berbisik. Bahkan baru saja timbul ide, pemikiran, keinginan. Tuhan sudah tahu. Jadi doa tidak harus dengan suara yang keras seperti itu. Karena Tuhan mengenal bahasa cinta dan bahasa hati saudara. Jadi Tuhan sudah mengambil inisiatif. Tuhan proaktif 2000 tahun yang lalu. Dia datang mati buat kita. Tinggal di tengah-tengah kita. Supaya dia bisa tinggal di dalam kita. Itu sebabnya kunci pertama di sini katakan. Ayat yang ke-8 lagi. Come close to God. Mendekatlah kepada Allah. So up to you. Terserah saudara. Saudara mau seberapa dekat kepada Tuhan. Pilihan ada sama saudara. Come close. Datang mendekat. Nah bagaimana caranya? Apa yang diperlukan untuk saudara mendekat kepada Allah? Ayat ini dikatakan with a contrite heart. With a contrite heart. Dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. Ini kunci yang pertama. Artinya dengan hati yang kerendahan hati. Hati yang sungguh-sungguh remuk di hadapan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh merasa membutuhkan Tuhan sungguh-sungguh. Mendekat. Nah ada banyak orang mendekat kepada Tuhan itu cuma karena dia punya kebutuhan. Atau dia menginginkan sesuatu dari Tuhan. Ini tentunya bukan hubungan yang murni. Hubungan ketika engkau mendekat kepada Tuhan cuma karena ingin sesuatu. Ini tentu ciri dari mental budak. Bukan mental seorang anak. Seorang anak yang dewasa atau seorang kekasih yang dewasa, dia mendekat bukan karena dia punya butuh sesuatu, tetapi karena dia ingin bersama dengan orang yang dicintai. Ingin memahami, mengenali pribadi isi hatinya lebih dalam lagi. Inilah yang Papa kita di surga inginkan. Kita mendekat itu bukan karena kita mau sesuatu, tapi karena kita memang ingin berada bersama dengan Dia. Bersekutu dengan Dia. Bersama dengan Dia. Katakan di sini, come close to God. Jadi saudara bisa sedekat mungkin yang saudara inginkan dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan set a limit, Tuhan tidak akan taruh batasan apapun. Mengapa? Sebab Dia sudah ada di dalam diri saudara. Jadi masalah kita merasa jauh itu hanya perasaan. Jadi masalah kita berpikir, berasumsi Tuhan kita sendirian dan nggak ada siapa-siapa, itu asumsi kita. Faktanya adalah Tuhan tinggal di dalam kita. Jika kita sudah buka hati, percaya, menerima Dia dalam hidup kita. Kalau belum, tentunya harus buka hatimu, menerima Yesus sebagai Tuhan tinggal dalam hidup saudara. Penting sekali. Come close to God. Datang dekat, mendekat kepada Allah. With a contrite heart. Dengan hati yang remuk, hati yang hancur. Hati yang remuk dan hati yang hancur. Hati yang sungguh-sungguh rindu. Hati yang kangen. Hati yang ingin berada bersama dengan Dia. Maka dikatakan, and He will come close to you. Dia akan datang mendekat kepadamu. Kemudian Dia berkata, wash your hand. Tahirkan tanganmu, kamu orang berdosa. Dan purify your unfaithful heart. Murnikan hatimu yang tidak setia ini. You double-minded people. Murnikan hatimu. Hati yang tidak setia dan hati yang bercabang. Kamu yang mendua hati. Kenapa kita nggak bisa bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan? Kenapa kita nggak bisa bertumbuh lebih intim, lebih akrab dengan Tuhan? Kenapa? Karena kita menduakan Tuhan. Tuhan tidak mau jadi nomor 2. Sementara kerjaan nomor 1, uang nomor 1, istri nomor 1, suami nomor 1, anak nomor 1, pelayanan nomor 1. Tuhan tidak mau dia menjadi nomor 2. Tuhan ingin jadi nomor 1 dalam hidup saudara. Ini kunci yang paling penting. Untuk saudara bertumbuh dalam hubungan, bertumbuh dalam keintiman, bertumbuh dalam keakraban. So, dalam hubungan, kita nggak bisa pasif. Kita harus aktif, mendekat, dan proaktif secara agresif
terus mendatangi Tuhan, terus mendesak, terus tanya Tuhan, terus bangun hubungan dengan Dia. Dan tentunya dengan kerinduan ingin berada bersama dengan Dia. Di mana Dia jadi nomor satu, bukan menduakan Dia. Makanya dikatakan sini, bersihkan hatimu dan tanganmu. Kamu yang tidak setia, kamu yang mendua hati. Kalau kita terlibat dengan perselingkuhan dengan dunia, di mana kita mencintai pribadi yang lain. Pribadi yang lain, bisa uang, bisa kerjaan, bisa pelayanan, bisa apapun dan siapapun. Tuhan cemburu. Ini yang menghambat kita bisa intim, akrab dengan Tuhan. Sudah ingin bertumbuh dalam pengenalanmu akan Tuhan? Sudah ingin bertumbuh dalam keakraban dan keintimanmu dengan Tuhan? Jangan pasif. Aktiflah, agresiflah, bangun hubungan dengan hati yang murni, dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk ada bersama dengan Dia. Dan lihat, saudara akan bertumbuh dalam percepatan yang luar biasa dalam hubungan keintiman saudara dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat bertumbuh dalam keakraban keintiman saudara dengan Dia, kekasih jiwa kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.